Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU/USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya sebelum saya bahas secara detail, saya akan menghapus beberapa coret-coretan yang ada di chart ini ya, supaya mempermudah kita untuk melihat gambaran kedepannya ya, untuk nanti di sesi Amerika seperti apa. Tapi perlu yang saya sampaikan dulu, pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan posisi saat ini masih bergerak turun ya, sesuai dengan harapan yang tadi saya gambarkan, antara bergerak di wilayah high weekly ya sampai dengan area golden level yang tentunya tadi sempat menyentuh area 1933.83. Oke, ini coret-coretannya saya hapus dulu ya sebelum saya jelaskan secara detail. Begitu juga dengan ini ya, gambaran daripada chart patternnya juga ya, sebelumnya saya hapus dulu untuk mempermudah kita memberikan sebuah analisa khususnya yang di hari ini ya. Saya hapus dulu, oke. Dan saya rasa sudah cukup. Dan kalau kita perhatikan ya, pergerakan dari pagi tadi, dari pembukaan XAU/USD itu adalah membentuk sebuah long legs doji ya. Di sini ada long legs doji terbentuk dari pembukaan tadi pagi di sesi Asia, tapi memberikan konfirmasi sebenarnya sudah benar ya. Konfirmasinya adalah naik dan ditutup di atas daripada pembukaan XAU/USD, tapi memasuki sesi Eropa pukul 13.00 perubahan candle time frame 4 jam memberikan informasi yang cukup kuat bahwasanya terjadi tekanan seller yang cukup besar ya sampai dengan sore hari ini, membentuk sebuah impulsif bearish. Dan kalau kita ukur range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu sudah mencapai 15,24 dolar per troy ounce, memasuki range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari pergerakan time frame 4 jam dengan terbentuknya impulsif bearish dan long legs doji seperti ini ya, long legs doji dan memberikan konfirmasi impulsif bearish ini sebenarnya memberikan tekanan bahwasanya XAU/USD akan terjadi penurunan berlanjut. Tapi perlu yang kalau kita ketahui, apakah betul-betul nantinya pembukaan sesi Amerika dengan adanya data GDP yang kita ketahui tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dalam arti prediksinya kan turun ya, prediksinya turun dari seharusnya dengan dampak seperti ini indeks dolar akan terjadi penurunan nanti di sesi Amerika. Tapi sebelum saya membahas itu, di sini saya melihatnya ada pembentukan chart pattern baru ya, dari perubahan beberapa yang saya gambarkan, di mana ini membentuk sebuah chart pattern racing wedge ya. Menurut saya ada perkembangan ya terbaru di sini. Menurut saya membentuk sebuah pola racing wedge, yaitu seperti ini. Ada kecenderungannya semua bergerak naik, oke. Itu yang atas, dan trendline yang bawah adalah ini. Saya tarik dari swing terakhir yang ada di sini ya. Dan ini membentuk sebuah pola ya, semakin ke atas semakin merucut. Nah, ini yang disebut dengan pergerakan racing wedge ya, tentunya hampir seperti channel ya. Tapi ini terlihat memang posisinya dari swing terakhir kalau kita perhatikan ya di sini. Ya, ini kan membentuk pola seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini seharusnya memang posisinya akan menguat secara secara data dan news nanti juga diprediksikan hal yang sama. Tapi yang perlu kita ketahui, tantangan selanjutnya adalah impulsif bearish ini ya. Impulsif bearish ini yang sudah memberikan range pergerakan sebesar 15 dolar kurun waktu ya, dari jam 1 siang sampai dengan jam 17.00. Apakah nantinya ya di time frame 4 jam berikutnya dengan adanya nanti news GDP, karena pukul 20.30 ya, dan di pergantian candle time frame 4 jam ini bergantinya nanti itu pukul 21.00. Artinya pasti akan ada perubahan besar, baik itu secara pergerakan setengah jam ya di mendekati news nanti malam pukul 20.30. Kalau terbentuknya adalah impulsif yang cukup kuat ya, pastinya hari ini diprediksi akan mendekati wilayah resistennya 1958.31. Secara range kalau kita tarik dari posisi tidak ada perubahan low sampai dengan hari ini sampai nanti news,
minimal dia akan bisa mendekati ya wilayah resistennya 1958.25, yaitu memasuki range $24. Ini make sense ya, menurut saya masih bisa, bahkan bisa lebih daripada area tersebut. Yang kedua, kalau kita lihat dari high-nya sekarang dengan titik terendahnya hari ini, untuk mendekati low terakhir di supportnya ini di range $30 juga make sense, masih bisa ya. Apalagi kalau mendekati extreme probability antara 78,6% sampai 88,3, yaitu 1923 sampai dengan 1925 juga memungkinkan untuk target hari ini, meskipun ada perubahan high sedikit ya. Ada perubahan high sebesar 1949.07. Ini juga 4907 ya. Ini yang terjadi di hari tadi pagi ya. Tadi pagi pembukaan ketika membentuk longlist doji. Oke. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, saya coba turunkan dulu ya di time frame 1 jam dari pembentukan racing wedge ini. Ya, apakah dari wave terakhir ini akan memberikan dorongan kuat untuk pergerakan kenaikan yang lebih tinggi. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita lihat dulu ya di time frame 1 jam. Oke, nah ini tadi siang saya sempat menganalisa ketika dia membentuk sebuah area base ya. Artinya di sini ada rally, base, drop ya. Nah, rally, base, drop, dan ini membentuk sebuah area base. Dan breakout tadi pukul fixnya ya pukul 3 sore ya, 3 jam 15.00 ada long legs doji, tapi close-nya sudah di bawah area support yang sudah saya tandakan di 1942. Artinya terjadi penurunan sampai dengan membentuk low-nya tadi di kisaran, yaitu low hari ini 1933.77. Oke, ini saya hapus dulu, ini juga saya hapus. Nah, posisinya seperti ini untuk time frame 1 jam. Tentunya perlu saya tambahin juga adalah wilayah supportnya ya. Dulu di sini wilayah support yang terbentuk di posisi hari kemarin di sini adalah 1919.69 ya, 19.69. Saya masukkan angkanya dulu ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Dan sebelum saya bahas mengenai struktur nanti pergerakannya seperti apa, sedikit saya akan bahas untuk analisa news nanti malam ya. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar buat teman-teman yang mau lihat kondisi indeks dolar, analisanya seperti apa, silakan dikunjungi ya. Sekarang saya akan membahas sedikit high impact ya yang mempengaruhi kuat oleh indeks dolar terhadap XAUUSD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dulu untuk data ekonomi nanti malam. Oke, untuk data ekonomi nanti malam, ini posisinya yang high impact kan ada dua ya, yang perlu kita lihat, durable good order dan GDP growth rate ya. Ini rilis setiap kuartal ya. Q itu artinya kuartal ya. Q artinya kuartal, kalau M itu artinya monthly ya. Itu teman-teman harus tahu juga supaya mempermudah kita melihat, oh ternyata GDP itu keluarnya setiap kuartal. Jadi 1 tahun itu ada 4 kuartal ya, kuartal 1, 2, 3, 4. 1 ya tentunya Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Oke, GDP growth rate coba kita buka dulu ya, karena hal yang menurut saya ya, GDP growth rate ini salah satu indikatornya The Fed ya, si Jeremy Powell dalam memutuskan ya berapa tingkat suku bunga yang nanti akan dirilis di bulan Februari awal. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi dari kondisi data ekonomi GDP ini terhadap indeks dolar. Dan kalau kita lihat, Anda bisa lihat angka minus 0,6 terakhir ya. Minus 0,6 itu kan ada tumbuh dari minus 1,6 tumbuh menjadi minus 0,6 dan kemudian dia break high ya di atas 0%, yaitu muncul 3,2% data terakhir, yaitu terjadi di tanggal 22 Desember ya, pasca The Fed menaikkan sebesar 50 basis poin. Dengan dinaikkan 50 basis poin, suku bunga saat ini kan 4,5% ya, dan memberikan dampak terhadap GDP itu sebesar 3,2% ada pertumbuhan. Tapi setelah pasca terjadinya GDP naik 3,2%, kalau kita lihat data beberapa hari ke belakang, salah satunya adalah data unemployment rate ya. Contoh unemployment rate-nya juga kondisinya
di bawah dari yang diharapkan. Kemudian retail sales juga turun kemarin ya, retail sales juga turun, PPI juga kondisinya turun, dan ini menurut saya akan mempengaruhi hari ini ya. Tentunya data yang diprediksikan saat ini untuk GDP itu di bawah daripada previousnya. Previousnya kan 3,2% nih yang keluar di bulan Desember terakhir. Oke, ya di kuartal ketiga ya tentunya, dan kemudian memasuki kuartal keempat ini. Saat ini Januari ini rilisnya untuk kuartal keempat ya, untuk tahun 2022 tentunya. Ya karena kan kuartal 4 kan baru habis di bulan Desember kemarin. Oke. Jadi datanya baru muncul Januari nih. Nah, data keluarnya adalah 3,2% sebelumnya. Oke, di kuartal ketiga 3,2%, dan saat ini kuartal keempat itu diprediksikan turun menjadi 2,7% dengan konsensus data masuk sebesar 2,6%. Artinya juga masih di bawah daripada data sebelumnya. Artinya jika mana GDP ini rilisnya sesuai dengan forecast sebesar 2,7%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tentunya seperti itu karena ada penurunan dari data 3,2% dan sesuai dengan forecast. Tapi kalau aktualnya nanti bahkan di bawahnya daripada forecast ya, dari di atasnya di bawah forecast ya, makin memperburuk kondisi GDP tersebut. Tapi kalau datanya di atas daripada forecast ya, mendekati previous contohnya seperti itu, masih bagus ya, diprediksikan masih bagus karena yang diharapkan oleh konsensus kan 2,6%, meskipun data diprediksikan akan menghasilkan 2,7%. Artinya kalau datanya meskipun previousnya 3,2% dan hasilnya di bawah forecast, di atas previous, saya perkirakan indeks dolar akan terjadi penguatan. Masih tergolong bagus lah istilahnya seperti itu. Jadi diperkirakan pun nanti di awal Februari suku bunga The Fed meskipun saat ini digembor-gemborkan yang diharapkan itu sebesar 25 basis poin dengan angka suku bunga sebesar 4,75%, dan ini meskipun hal tersebut masih dianggap kuat untuk kondisi ekonomi, dan resesi mungkin bisa dikatakan belum terjadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti GDP Amerika ini ternyata sesuai dengan forecast dan di bawahnya forecast, hati-hati karena pastinya dihubungkan oleh The Fed atau si Jeremy Powell masih agresif loh ya dalam menaikkan suku bunganya dengan target 5%, dan kondisi ini pasti akan diperkuat akan menaikkan hanya 25 basis poin, dan tentunya dengan data GDP turun, oke, maka yang ditakutkan di sini bisa terjadi yang namanya resesi. Nah, jika terjadi resesi dihubungkan oleh gold atau XAUUSD, ini menjadi aset lindung nilai yang paling bagus gitu loh, menjadi safe haven. Maka jika hal itu terjadi ya indeks dolar akan semakin terpuruk dan XAUUSD akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk hari ini. Gambarannya seperti itu ya. Semoga aja apa yang saya informasikan ini bisa menjadikan pandangan atau ya setidaknya bisa memberikan informasi ya buat teman-teman semua untuk menjalankan trading plan masing-masing. Oke, sekarang kita berlanjut di data berikutnya ya, durable goods order. Di sini muncul setiap bulan ya, di mana data sebelumnya memang ada penurunan dari 0,7 menjadi minus 0,21% ya, minus 2,1%, dan posisinya hari ini diprediksikan datanya naik sebesar 2,2%. Meskipun konsensus mengharapkan sebesar 2,5%. Dan jika mana hasilnya nanti dari previous minus 2,1%, data bulan Desember kemarin ya, untuk November, dan saat ini Januari untuk Desember diprediksikan naik sebesar 2,2%, ya menurut saya posisinya akan dianggap tidak terlalu bagus untuk indeks dolar. Artinya konsensus kan mengharapkan 2,5% ya, tapi kalau nantinya sesuai dengan yang diharapkan di atas 2,2% mendekati konsensus ya pastinya indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau di bawahnya forecast, oke, sebesar 2,2% di bawahnya forecast, apalagi jauh dari harapan konsensus yang masuk sebesar 2,5%, bahkan hasilnya di bawah 0 ya pastinya indeks dolar akan memperpuruk kondisinya, semakin melemah. Oke,
Jadi ini dari data durable goods yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun itu nanti hasilnya kita lihat ya, kondisinya apakah sesuai dengan data yang ada atau respon pasar seperti apa. Tentunya apapun itu nanti saya sampaikan di ZF Brotherhood, di telegramnya Zona Forex itu sendiri. Silahkan diikutin ya, semoga informasinya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan berlanjut di analisa XAUUSD ya. Tentunya sebelum saya bahas lebih detail lagi, saya akan mau menunjukkan dulu untuk indeks dolar hari ini ya. Nah, indeks dolar hari ini terjadi penguatan ya. Sebelum rilis GDP sudah terjadi penguatan dulu sebelumnya. Kalau kita perhatikan, karena pergerakannya selama 1 jam ke belakang ya, di mana sudah bergerak di atas daripada pembukaan. Dan saat ini mendekati MA50. Apakah ini nanti akan bertahan sampai nanti menunggu hasil GDP? Biasanya kondisi market ketika ada news high impact yaitu dia akan bergerak konsolidasi ya. Maka kemungkinan besar indeks dolar akan bergerak terbatas seperti ini. Menurut gambaran saya, dia akan menunjukkan potensi pergerakan yang konsolidasi antara area level psikologi yang kita gambarkan sampai dengan posisi area resisten yang sudah kita gambarkan juga, yaitu di 101.920. Besar kemungkinan akan membentuk sebuah area konsolidasi seperti ini ya, membentuk sebuah range. Artinya nanti kita tunggu hasil daripada GDP Amerika, apakah betul-betul ini nanti memberikan konfirmasi akan terjadi pelemahan pada indeks dolar ya. Tapi tentunya secara teknikal Anda bisa lihat di sini kan saya sudah gambarkan trendline bawah ya. Nih, perhatikan. Trendline bawah ini di hari kemarin ini sudah terjadi breakout tentunya ya, dan ini dia naik kan, membentuk sebuah struktur kan seperti ini. Setiap dia menyentuh trendline dia naik, tapi terakhir di hari kemarin dia naik tapi tertahan 50% daripada high-nya ini, dia turun breakout, dia di bawah sampai tadi pagi ada open gap down ya, efek dari dorongan seller di hari kemarin, dan kemudian hari ini sempat menyentuh area low weekly dan kemudian bump dia naik. Kalau secara teknikal kenaikan ini hanya sebatas retest ya. Oke, hanya sebatas retest. Sesuai yang saya sampaikan tadi pagi, besar harapan saya indeks dolar akan terjadi koreksi dulu, minimal mendekati wilayah resisten. Makanya saya membentuk sebuah kondisi pergerakan yang ke atas dulu, baru dia akan turun gitu loh. Jadi ini masih setara retest dan bergeraknya tepat di MA50 dan area trendline. Dengan adanya kondisi ini, meskipun nanti ketika kita belum tahu ya data GDP atau durable goods-nya nanti hasilnya aktualnya seperti apa, tapi saya perkirakan akan membentuk sebuah area base di area ini. Tapi besar kemungkinan menurut saya dengan data yang ada, dengan prediksi yang ada, kemungkinan besar akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Dan targetnya itu bisa menyentuh di bawah low weekly sampai dengan key supportnya. Jika mana hari ini ya, pergerakan indeks dolar close-nya di bawah key support, kemungkinan besar indeks dolar akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Besok pagi akan saya bahas secara detailnya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut lagi di market XAUUSD ya. Dengan posisi saat ini XAUUSD juga hal yang sama, terjadi retest ya, bergerak di pas di area MA50 dan bergerak di area high weekly ya. Setelah terjadi breakout retest, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan. Dan tentunya posisi ini juga pasti hal yang sama. Sebelum nanti rilis, maka akan terjadi pergerakan konsolidasi ya, antara keluar masuknya area di golden level sampai dengan high weekly-nya. Tentunya seperti itu, tapi saya memprediksi dengan adanya data yang ada ya, semoga aja sesuai ya, karena kita tidak tahu ya nanti datanya ini seperti apa hasilnya. Kemudian yang data realnya ya, kalau yang saya jelaskan tadi kan memang itu data yang terkumpul saat ini dari tim survei. Oke, yang dipredisikan ya bahwasanya di GDP bisa terjadi penurunan. Oke, kalau dari posisi saya dengan adanya data tersebut, meskipun kita melihatnya posisi harga saat ini tepat berada di area tengah-tengah ya, antara high dan low-nya di 50% antara area high weekly juga, dan ada MA50 di sini, besar kemungkinan di sini akan mencari potensi ya, mencari potensi akan naik turun secara apa ya, bisa dikatakan terjadi sideways ya, membentuk sebuah pergerakan yang menurut saya menunggu hasil nanti
malam ya menunjukkan potensi bahwasanya akan terjadi penguatan untuk indeks dolar atau pelemahan untuk indeks dolar. Tapi sepenuhnya saya sih melihatnya besar kemungkinan karena tren besarnya adalah naik. Menurut saya gambarannya adalah dia akan bergerak naik. Ya tentunya akan menuju ke area resisten di sini ya. Ini targetnya hari ini. Ya ada terjadi kenaikan sampai membentuk sebuah impulsif tentunya dengan targetnya ini ya di area resisten, yaitu di kisaran 1958.31 minimal ke sini dulu ya. Adapun nanti kalau menutup range 30 dolar lebih, dia bisa bergerak di atas 1958. Oke, tapi tetap ya kalau saran saya ketika nanti news ada dua kemungkinan, Anda boleh transaksi ataupun boleh tidak. Tapi ketika Anda memang betul-betul buta, tidak mengetahui kondisinya market seperti apa, dan selain itu memang data aktualnya kan kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, ya lebih baik tidak transaksi ya. Menurut saya seperti itu ya gitu. Cuman kalau kita memang memiliki jiwa yang spekulasi yang tinggi, kita memprediksikan memang sesuai dengan data yang ada, memprediksikan XAU USD naik, ya boleh entry sebelum rilis news, tentunya seperti itu ya. Dan kalau terjadi nanti penurunan pun kita bisa ukur ya targetnya, yaitu tadi sudah saya gambarkan posisi penurunannya bisa mencapai di antara area 78,6% yaitu 1925 sampai 1923. Minimal akan menyentuh di kisaran area ini ya, membentuk sebuah potensi menguji wilayah ini ya. Baik nanti di sini apakah nanti ada penolakan atau tidaknya, nanti kita lihat pattern pantau terbentuk wilayah ini antara 78,6% sampai dengan 1919, yaitu 1925 sampai 1919. Nanti cek di sini. Kalau nanti ada bullish engulfing seperti ini, bullish engulfing ya, atau bullish pin bar ataupun 3 in setup, maka kecondongannya pasti akan balik terjadi kenaikan berlanjut. Tentunya seperti itu. Nanti sampai kita lihat penutupan daily-nya apakah ada konfirmasi memberikan informasi akan terjadi bearish jika mana memang datanya tidak sesuai. Oke, tapi secara garis besar ya saya gambarkan sekali lagi, saya sampaikan indeks dolar bisa terjadi penurunan dan terjadi kenaikan untuk XAU USD. Ya, semoga aja semua itu bisa kita lihat nanti ya hasilnya. Ya apapun itu, semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari trading plan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.